semuanya, perkenalkan nama saya Maya Alia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tradisi tahlilan yang saya temukan di daerah saya sendiri, yaitu Kecamatan Kota Baru, Karawang. Nah, sebelumnya tahlilan itu apa sih? Nah, jadi tahlilan itu merupakan tradisi Islam untuk mendoakan dan mengenang orang yang telah meninggal dunia. Tahlilan ini diikuti oleh keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Nah, untuk info lebih lengkapnya lagi, saya telah mewawancarai nenek saya, yaitu Ibu Endang Suwarni. Beliau lahir di Surakarta tahun 1952, yang merupakan tokoh pelestari tahlilan di Karawang. Nah, beberapa informasi yang saya dapatkan diantaranya, yang pertama ada sejarah tahlilan. Jadi, tahlilan itu adalah tradisi masyarakat Jawa yang merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Islam sejak masa Wali Songo. Awalnya masyarakat Jawa melakukan selamatan untuk menghormati arwah leluhur, lalu Wali Songo mengadaptasinya dengan doa-doa Islam. Di Karawang, tahlilan berkembang pesat karena daerah ini menjadi pusat penyebaran Islam. Nah, selanjutnya ada bentuk folklor tahlilan. Nah, tahlilan ini termasuk folklor sebagian lisan dengan unsur pertama ada lisan, yaitu pembacaan doa, zikir, dan ayat Al-Quran. Yang kedua ada material yang merupakan nasi berkat, air putih, dan bendera kuning sebagai tanda rumah duka. Dan selanjutnya ada bagian dalam tahlilan dan fungsinya. Yang pertama ada bendera kuning. Nah, jadi bendera kuning itu fungsinya sebagai tanda rumah duka agar masyarakat sekitar mengetahui ada yang meninggal. Nah, ini tuh sejarahnya tuh berasal dari masa kolonial ketika bendera kuning ini digunakan sebagai tanda karantina penyakit mematikan. Selain itu ada juga karena orang zaman dulu itu menggunakan cempor sebagai penanda akan sesuatu. Cempor tuh semacam lampu minyak gitu. Nah, jadi karena cempor ini berwarna kuning, jadi tahlilan itu biasanya menggunakan bendera warna kuning sebagai penanda. Nah, yang kedua ada nasi berkat. Nasi berkat ini merupakan simbol sedekah dari keluarga almarhum. Nah, nasi berkat ini dipercaya mengandung doa dan keberkahan bagi penerima dan sebagai amal jariyah bagi yang meninggal. Yang ketiga ada penyediaan air putih. Nah, kenapa di sini disediakan air putih? Karena biasanya karena diyakini bahwa orang-orang tuh dapat menerima keberkahan dari doa-doa yang dibacakan melalui air yang diminum, dan bisa juga digunakan untuk menyiram makam sebagai tanda penghormatan. Nah, selanjutnya ada nilai dalam tahlilan. Yang pertama ada nilai keagamaan. Jadi nilai keagamaan dalam tahlilan itu yaitu meningkatkan ketakwaan dan mengingatkan kita akan kematian. Selanjutnya ada sosial, yaitu mempererat persaudaraan dan gotong royong. Yang ketiga ada moral, yaitu menanamkan empati dan keikhlasan. Dan terakhir ada pendidikan, yaitu mengajarkan disiplin untuk beribadah dan penghormatan kepada yang telah tiada. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaannya. Yang pertama ada persiapan, itu biasanya membersihkan rumah dulu, menyiapkan makanan, dan memasang bendera kuning. Yang kedua pembukaan, bisa dipimpin oleh tokoh pemuka agama seperti ustadz, kiai. Nah, selanjutnya ada pembacaan doa dan tahlil, yaitu ada surat yasin, ada juga tahlil dan zikir. Selanjutnya ada penutupan dan pembagian nasi berkat. Nah, selanjutnya ada fungsi dari tahlilan sebagai media pengingat kematian yang pertama. Yang kedua sebagai sarana mendoakan orang yang telah meninggal. Yang ketiga sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum. Nah, biasanya tahlilan ini dilakukan pada malam ke-7, ke-40, dan ke-1000 setelah kematian, sesuai keyakinan tentang perjalanan ruh di alam barzakh. Jadi ada alasannya kenapa di tanggal-tanggal tertentu, karena ini berkaitan dengan perjalanan ruh di alam barzakh. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari tahlilan ini. Jadi,
apakah tahlilan ini perlu dilanjutkan atau enggak. Nah, karena tahlilan ini memiliki banyak manfaat, contohnya seperti manfaat sosial, manfaat keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya tahlilan ini merupakan tradisi yang baik untuk dilanjutkan dan tidak bid'ah. Terima kasih.